Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG berhasil naik 0,94% ke angka 7036. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham di satu sektor yang harinya terpantau mulai rebound dan naik lumayan tinggi. Bagaimana potensi saham di depannya? Apakah ada potensi untuk mulai uptrend kembali? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa hari ini adalah saham MAPI. MAPI bisa kita lihat hari ini naik 6% lebih ke harga 1350. Jadi setelah sebelumnya MAPI turun lumayan dalam, cara tren bergerak sangat downtrend, hari ini MAPI mencoba untuk bertahan dari rebound dari support 1300. Jadi bisa kita lihat 2 minggu sebelumnya MAPI mencoba untuk rebound dari 1400, mencoba break 1500, ternyata MAPI gagal dan malah lanjut turun menembus 1400 menuju 1300. Dan hari ini MAPI berhasil rebound dari 1300 dan bergerak naik. Tapi ingat, walaupun candle hari ini candle hijau naik 6% lebih, ini belum menandakan apa-apa. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat MAPI turun dalam, sempat juga ada candle hijau lumayan solid di sini, 2 kali juga ada 2 candle hijau. Tapi tetap saja secara tren ini masih melanjutkan downtrendnya. Karena saham downtrend pun pasti ada 1-2 kali candle hijau untuk memancing retail masuk melakukan pembelian. Dan jika kita lihat MAPI hari ini naik 6% lebih, asing memang terpantau masuk melakukan akumulasi, tapi akumulasi hari ini masih kecil setelah sebelumnya terus distribusi. Dan jika kita lihat walaupun hari ini naik 6%, terpantau ini masih ada distribusi. Jadi bukannya akumulasi. Jadi untuk MAPI, walaupun saat ini bisa bertahan dan rebound dari 1300, secara teknikal menurut saya saat ini masih belum aman. Apabila teman-teman ingin coba entry, paling aman usah wait and see dulu, lihat apakah MAPI berhasil naik di atas 1400. Apabila berhasil naik di atas 1400, secara pergerakan menurut saya baru akan lebih oke, walaupun belum terkonfirmasi akan uptrend, tapi minimal ada potensi untuk mulai terbentuk high low. Jadi jangan sampai seperti ini, mencoba bertanda rebound, berhasil rebound, tapi mencoba break resistance terdekatnya gagal dan masih melanjutkan low. Jadi untuk MAPI saat ini juga walaupun bergerak naik, harus pantau apakah minggu ini MAPI berhasil naik di atas 1400. Jika terpantau satu minggu ini mencoba untuk break 1400 masih gagal, tetap MAPI masih ada potensi untuk kembali mengetes 1300 atau malah break 1300 dan lanjut turun ke 1200. Sama seperti posisi di sini, rebound, gagal break dan malah menembus support yang sebelumnya bisa menahan penurunan dari saham ini. Jadi apabila teman-teman hari ini sudah dapat di sekitar 1300 atau di bawahnya, pertimbangkan untuk keluar apabila MAPI ternyata masih gagal melewati 1400. Atau teman-teman masih mau hold, masih bisa selama support 1300 tidak terlewati. Tapi paling aman mesti ada pertimbangkan untuk keluar apabila MAPI tetap kesulitan untuk melewati resisten 1400 satu minggu ini. Selanjutnya saya akan coba lihat MAPA. MAPA juga hari ini naik, bisa kita lihat. MAPA hari ini naik 3% lebih ke 805. Jadi untuk MAPA juga saat ini mencoba untuk kembali rebound dari 740 sampai 750 untuk mencoba break resisten di 800. Jadi walaupun hari ini naik 3%, candle juga menurut saya tidak begitu oke. Shadow ke atas lumayan panjang tapi kembali tutup di sekitar 800. Jadi walaupun hari ini naik 3%, 800 ingat ini belum terkonfirmasi break. Dan jika kita lihat broker summary, asing masih distribusi pada kenaikan 3% ini, tapi menariknya di broker summary ini terpantau masih ada sedikit akumulasi. Jadi beda dengan MAPI yang terpantau ada distribusi, untuk MAPA ini masih ada akumulasi walaupun akumulasinya tidak besar. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham MAPA di harga bawah di sekitar 740 sampai 750, MAPA masih bisa hold selama minggu ini kuat bertahan di 800. Jadi ingat, ini masih mencoba break. Apabila terpantau masih gagal break 800, sebaiknya juga menurut saya pertimbangkan untuk take profit karena cara pergerakan MAPA masih belum aman juga. Masih ada potensi untuk sideways dan turun kembali menuju support sekitar 740 sampai 750. Jadi untuk teman-teman yang ingin coba entry pun bisa wait and see dulu. Lihat apakah MAPA minggu ini bisa bertahan di 800. Apabila bisa bertahan, menurut saya masih bisa coba spekulatif buy di sekitar 800 dengan target take profit di zona 850 sampai 880 untuk target take profit. Karena sebelumnya bisa kita lihat MAPA juga sempat bertahan rebound 800, tapi mencoba untuk melewati garis EMA 150 ternyata gagal dan kembali melemah. Dan saat ini garis EMA 150 dan garis EMA 50 sudah lumayan dekat.
garis EMA 150 di sekitar 875, garis EMA 50 sekitar 885. Jadi tetap saja apabila mapa berhasil rebound, tetap kesulitan untuk break kedua garis EMA ini, maka cara pergerakan masih ada potensi untuk melemah. Apalagi garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini terus bergerak turun, ada potensi untuk berpotongan dan melanjutkan penurunan, jadi harus hati-hati. Selanjutnya AMRT juga bisa kita lihat hari ini naik lumayan tinggi, setelah hari Jumat kemarin turun lumayan dalam. Jadi hari Jumat sempat turun menyentuh zona sekitar 2650, dan hari ini langsung naik gap up di sekitar 2690 dan sempat menyentuh garis EMA 50 150 pada kenaikan hari ini. Jadi AMRT masih naik 6% lebih ke 2800. Candle lumayan solid walaupun ada shadow, dan jika kita lihat untuk AMRT, asing terpantau masih masuk akumulasi. Setelah sebelumnya tanggal 31 asing keluar dengan jumlah besar. Tapi hari ini asing kembali masuk, dan jika kita lihat broker summary ini masih ada akumulasi. Jadi AMRT apabila mau entry atau mau pantau, menurut saya masih bisa dipantau, tapi lebih oke adalah buy on breakout apabila AMRT berhasil break garis EMA 50 150. Jika terpantau minggu ini juga masih gagal break dan teman-teman ingin coba entry, menurut saya coba tunggu kembali di zona 2600 sampai 2650 untuk entry-nya. Jadi jangan terlalu paksakan untuk entry di sekitar 2800 apabila memang belum berhasil break. Atau teman-teman mau tunggu di sekitar 2700 juga sebenarnya masih oke. Karena ini masih berupa daerah support, tapi jika saya lihat support lebih kuat ada di zona 2600 sampai 2650. Jadi apabila teman-teman hari ini sudah berhasil dapat di sekitar 2700, menurut saya juga pertimbangkan untuk swing apabila memang ternyata AMRT minggu ini masih kesulitan untuk break garis EMA 50 150 ini. Karena cara pergerakan apabila gagal break tetap masih akan sideways, ada potensi untuk kembali melemah. Selanjutnya saya coba analisa LPPF, hari ini juga naik walaupun kenaikannya tidak setinggi teman-temannya. LPPF hari ini hanya naik 0,99% ke 1535. Cara pergerakan juga jika kita lihat LPPF masih bergerak sideways, untuk tren jangka menengah masih bergerak sangat downtrend. Beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, LPPF selalu gagal dan masih melanjutkan low-low-nya. Ya, jika kita lihat untuk support saat ini ada di sekitar 1450 yang lumayan kuat karena beberapa kali mengetes support ini, LPP masih bisa bertahan dari rebound. Dan untuk resisten kuat saat ini yang terdekat ada di sekitar 1600, dan resisten EMA 50 saat ini ada di sekitar 1640. Jadi secara pergerakan ini masih belum oke. Dan jika kita lihat LPPF, asing terpantau masih distribusi, dan kenaikan hari ini terpantau masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk LPPF menurut saya masih terlalu beresiko untuk entry di harga sekarang karena saat ini berada di tengah-tengah support dan resisten. Jadi paling aman wait and see dulu atau coba fokus saham lain yang lebih oke secara teknikal atau secara bandarmologi. Karena apabila ternyata masih gagal break 1600 dan garis EMA 50, LPPF masih ada potensi untuk kembali melemah ke 1450. Jadi wait and see dulu, paling aman adalah buy on breakout apabila memang berhasil naik di atas garis EMA 50. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.